Priscilia dengan NIM A1C3C3 19081 reguler C angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan percobaan karakteristik dioda dengan menggunakan aplikasi Proteus 8.9. Sebelumnya, apa itu dioda? Dioda adalah komponen elektronika yang memiliki struktur dasar berupa bahan semikonduktor. Dioda dapat berfungsi dengan baik dan menghantarkan arus dengan baik ketika diberikan bias maju. Namun, ketika diberi bias mundur, dioda tidak akan berfungsi atau tidak dapat mengalir arus listrik. Nah, dioda memiliki karakteristik yang sering disebut dengan karakteristik dioda. Karakteristik dioda merupakan sebuah grafik yang memperlihatkan hubungan antara arus yang mengalir pada dioda dengan tegangannya. Pada saat diberi bias maju, maka arus akan mengalir dengan cepat setelah tegangan mencapai suatu tegangan tertentu. Dengan pemberian tegangan seperti cut-in, maka potensi penghalang pada persambungan dioda akan teratasi, sehingga arus yang mengalir pada dioda akan dapat mengalir dengan cepat. Sedangkan pada bias mundur merupakan kebalikan dari bias maju, yaitu pemberian tegangan negatif yang dihubungkan dengan bagian positif pada dioda atau anoda, dan pemberian tegangan positif yang dihubungkan dengan negatif dioda atau katoda. Saat dioda diberikan bias mundur, maka akan ada istilah besar arus jenuh mundur. Apabila tegangan yang diberikan pada bias mundur dinaikkan terus, maka pada suatu tegangan tertentu, dioda akan mengalami tegangan breakdown. Tegangan breakdown terjadi ketika arus akan naik dengan tiba-tiba. Tegangan breakdown ini harus selalu dihindari karena akan merusak. Beginilah tampilan pertama dari aplikasi Proteus. Kita klik New Project. DC sebagai generatornya. Letakkan di sini. Lalu kita mengambil dioda kedua arahnya. Letakkan di sini. Lalu resistor. Kita menggunakan DC ammeter untuk mengukur arus dan juga menggunakan DC voltmeter untuk mengukur tegangan. Sebelumnya kita ubah
satuan ampere menjadi miliampere. Kita ubah voltnya menjadi yang pertama Nah, untuk nilainya nilai tegangan diodanya di sini yaitu 0,79 volt. Harusnya 14,2 miliampere. Nah, di sini dari percobaan ini dapat kita simpulkan semakin besar tegangan input yang kita gunakan, maka semakin besar pula nilai tegangan dari dioda dan arus yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian reverse bias, di mana katoda di sebelah kiri dan anoda di sebelah kanan. Nah, di sini katodanya terletak di sebelah kiri dan anodanya di sebelah kanan. Sebelumnya kita mengubah satuannya menjadi mikroampere. Oke, kita mulai dari nilai
tegangan inputnya yaitu 0. Lakukan simulasi. Nah, untuk nilainya di sini masih 0, baik dalam tegangan maupun arusnya. Kita beranjak ke 1 volt. Lakukan simulasi. Di sini nilai tegangannya 1 volt dan arusnya 0,01 mikroampere. Selanjutnya di 3 volt. Lakukan simulasi kembali dan mendapat nilai tegangan diodanya yaitu 3 volt dan arusnya 0,03 mikroampere. Untuk selanjutnya yaitu 6 volt. Kita lakukan simulasi. Di sini nilai tegangan diodanya yaitu 6 volt dan tegangan nilai arusnya 0,06 mikroampere. Selanjutnya kita gunakan 9 volt. Lakukan simulasi dan nilai tegangannya yaitu 9 volt dan arusnya 0,09 mikroampere. Simulasi. Nilai tegangannya yaitu 12 volt dan nilai arusnya 0,12 mikroampere. Nah, yang terakhir di sini kita menggunakan tegangan input yaitu 15 tegangannya yaitu 15 volt dan nilai arusnya 0,15 mikroampere. Nah, dari hasil percobaan dari reverse bias ini, semakin besar tegangan input yang kita gunakan, maka tegangan dioda sama dan arus semakin besar dalam satuan mikroampere. Jika dibandingkan tegangan dioda dari forward bias dan reverse bias, lebih besar nilai dari reverse bias. Namun, nilai arus pada reverse bias lebih kecil dari nilai arus forward bias. Nah, beginilah cara merangkai forward bias dan reverse bias pada materi karakteristik dioda.